Pada hari ini, tanggal 18 Januari 2021, kami yang tergabung di dalam tim hukum buruh menggugat yang diketuai oleh Bapak Dr. Hotma Sitompul telah menjalani dan mengikuti sidang keempat perkara nomor 101 tentang gugatan KSPSI Andi Gani dan KSPI Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang hari ini, 18 Januari 2021, jam 11 siang, sudah didengar pandangan dan pendapat dari DPR dan pemerintah yang mewakili Presiden. Tapi kenyataannya, yang mewakili pemerintah, dalam hal ini para menteri yang terkait, dan DPR yang terhormat, telah mengabaikan keinginan maupun aspirasi para rakyat dan buruh Indonesia, bermain-main terhadap hal tersebut. Karena itu, pada hari ini kami mengadakan konferensi pers. Kita akan dengarkan pandangan yang pertama dari ketua daripada yang mewakili prinsipal tim hukumnya, yaitu Bapak Dr. Hotma Sitompul. Nanti akan dilanjutkan oleh Saudara Nasef, dan prinsipalnya oleh Hermanto Ahmad, dan nanti terakhir saya sendiri, Said Iqbal. Silakan Pak Hotma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Hukum Buruh Menggugat sangat menyesalkan, saya ulangi, sangat menyesalkan bagaimana wakil pemerintah tidak siap menjawab permohonan kami. Ini sungguh menunjukkan kepada masyarakat ketidakseriusannya para wakil-wakil kita di DPR itu. Sungguh sangat disesalkan. Saya berharap Bapak Presiden Republik Indonesia dapat menegur wakil-wakilnya dari kementerian-kementerian yang seharusnya siap menjawab permohonan kita. Ini adalah persoalan menyangkut harkat martabat rakyat kecil. Tolong diperhatikan. Sekali lagi saya berharap wakil pemerintah dan DPR RI, perhatikanlah rakyat kecil di bawah itu. Sementara dari saya ini mudah-mudahan bisa menggugah hati mereka, pemangku kekuasaan di sini. Dilanjutkan oleh Nasef. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim hukum buruh menggugat secara tegas tadi menyatakan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak keterangan pemerintah dan DPR yang akan disampaikan yang sudah lewat tenggang waktu. Kenapa kami menyampaikan sudah lewat tenggang waktu? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 13 ayat 2, itu jelas dinyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh pemerintah ataupun DPR itu maksimal 7 hari disampaikan setelah adanya permohonan dari majelis. Saya kira kita semua sudah tahu mengikuti proses, kita mengajukan permohonan itu di November, bahkan kita menyampaikan itu dalam 12 rangkap, yang artinya 2 rangkap itu, 1 untuk DPR dan pemerintah, yaitu di November. Belum lagi kalau kita lihat di situs MK itu sudah diupload sejak kami mengajukan permohonan. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat dari jangka waktu November sampai sekarang, tidak ada alasan bagi pemerintah dan DPR untuk tidak siap untuk menyampaikan keterangan. Nah, kalau faktanya DPR dan pemerintah tidak siap, ya berarti ini ada indikasi untuk mengabaikan permohonan ini, bermain-main tadi disampaikan oleh Pak Said Iqbal atas permohonan ini. Oleh karena itu, tadi dalam persidangan kami menyampaikan kepada majelis untuk menyatakan tidak diterima keterangan yang disampaikan oleh DPR dan pemerintah, karena memang di dalam Undang-Undang MK sendiri sebenarnya keterangan pemerintah atau presiden itu bersifat fakultatif. Kalau kita lihat dapat, kata-katanya dapat, bukan wajib. Nah, atas dasar itu maka sebenarnya dalam persidangan PUU itu pemerintah atau DPR bisa menyampaikan keterangan ataupun bisa juga tidak menyampaikan. Nah, karena sudah melewati tenggang waktu ini, maka kami secara tegas tadi menyampaikan untuk memohon agar keterangan nanti yang disampaikan oleh Presiden dan DPR itu ditolak atau paling tidak dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi. Mudah-mudahan kita semua berharap majelis bisa kemudian memenuhi rasa keadilan juga pemohon, agar jalannya persidangan ini betul-betul mencerminkan suatu peradilan yang fair dan adil begitu. Terima kasih. Ya, kami dari SPSI sangat menyesalkan bahwa hari ini tidak berkelanjutan sidang kita. Saya Hermanto Ahmad, Sekretaris Jenderal KSPSI di bawah pimpinan Bung Andi Gani. Kami lihat wakil-wakil pemerintah maupun DPR tidak serius menanggapi hal-hal ini.
Sementara kita tahu bahwa undang-undang ini dilahirkan begitu cepat dan terburu-buru. Seharusnya wakil pemerintah, siapapun juga yang wakil pemerintah maupun DPR RI, secara serius untuk menanggapi permohonan kami. Bapak perlu ketahui bahwa buruh telah mencari dan mencoba melakukan jalan yang mulia dengan melakukan judicial review. Kita beradu di dalam forum hukum. Dengan demikian, maka tidak sepantasnya pemerintah dan DPR tidak siap pada hari ini. Saya kira ini menjadi catatan bagi kami. Undang-Undang 11 tahun 2020 ini merupakan hal yang fundamental, merubah tatanan kita dari yang sebelumnya menjadi tatanan yang baru. Sementara kami melihat bahwa tatanan itu tidak menguntungkan dan tidak berpihak kepada kami. Saya kira itu statement kami. Terima kasih.